Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di Modal Nekat Channel. Oke, untuk kesempatan video kali ini gue mau sharing lagi seputar modifikasi yang ada di motor Xeon GT 125 gue ini. Tapi ini nggak hanya berlaku untuk di motor Xeon GT atau Matic injeksi Yamaha. Untuk di motor Matic yang lain juga ini bisa menerapkan cara modifikasi gue ini. Lalu modifikasi apa yang akan gue share kali ini? Ini dia. Modifikasi fitur standar samping yang gua buat jadi dua fungsi. Standar samping ini kan di motor Xeon GT atau Xeon RC ya. Beberapa Matic juga banyak yang udah punya fitur ini, dimana standar samping ini fiturnya bisa mematikan mesin saat standar sampingnya ini diturunin. Jadi normalnya nih kayak gini. Kalau misalnya ini penyalain, mesin nyala ya. Kalau ini diturunin, otomatis mesin akan mati. Tapi di Xeon gue ini udah jadi dua fungsi kayak gini. Kalau misalnya mesin gue nyalain, nah ini kan ada parking brake locknya ya, atau fitur pengunci rem belakang. Ini kalau misalnya gue tarik gue kunci, sorry agak susah. Nah ini udah ngunci ya. Nah, ini mesin masih nyala, dan kalau ini diturunin, mesin juga tetap nyala. Nah kalau ini dilepas, mesin mati dan standar dalam keadaan turun gitu. Jadi intinya adalah gua memanfaatkan pengunci rem ini untuk saklar standar samping. Lalu gimana caranya? Pasti kalian udah pada penasaran. Untuk menerapkan fitur seperti ini, gua akan bongkar dulu motor gua untuk biar lebih jelas lagi ya. Silahkan disimak video ini sampai habis, karena ini gue yakin orang awam pun akan bisa menerapkan cara ini ya. Yang penting diperhatikan secara baik-baik cara pemasangannya. Oke, ini motornya udah selesai dibongkar, bagian depan sama bagian bawahnya ya. Jadi komponen untuk membuat fitur standar samping jadi dua fungsi itu ada di sini nih ya, di relay 4 kaki ini ya. Nah ini untuk memastikan kalau ini dari sini, gua akan lepas dulu baru nanti gua buat rangkaiannya dari awal. Nah, ini dilepas ya relaynya. Sekarang kita tes kontak. Ini kunci, terkunci ya. Sekarang ini diturunin. Nah mesin sekarang mati ya, jadi kayak bawaan pabriknya, beda sama tadi. Kalau ini dikunci, standar samping turun, mesin tetap nyala. Nah, jadi bahan yang dibutuhkan untuk membuat fitur standar samping dua fungsi itu ini dia, relay 4 kaki. Relay ini bisa kalian dapetin di toko variasi atau di bengkel-bengkel motor juga banyak ya. Lebih gampang dikenalnya relay untuk klakson variasi gitu, yang 4 kaki. Terus sekun-sekunnya sama kabel secukupnya.
Nah, susunannya, rangkaiannya ini kaki nomor 30, ini 86 digabung jadi satu, keluarin satu kabel gini. Nah ya, 30 sama 86. Terus ini kaki nomor 87 nih. Ini 87. Ntar gue lepas dulu. Ya, 87 ya, kelihatan ya. Ini satu kabel. Terus yang terakhir ini kaki nomor 85 sisanya ya. Ini 85. Ini juga sama satu kabel juga kayak gini. Ya, langsung kita ke tahap pemasangannya. Oke, jadi untuk susunan relay dan kabel-kabelnya ya. Nah, ini dari kaki 30 sama 86 ini yang digabung, yang keluar kabelnya jadi satu. Ini masuk ke sini, ke negatif aki atau bisa juga ke rangka, yang penting ke ground ya. Terus ini nomor 85 nih. Nah, ini 85 ini tadi satu kabel keluarnya yang ini. Nah, ini masuk ke sini nih, ke soket switch rem. Soket switch rem itu kan ada dua, ini satu yang kanan sama yang kiri ini. Ini bebas, terserah mau pakai yang mana, sama aja. Mau yang kanan atau kiri juga bisa. Nah, ini masuk ke sini nih, ke kabel yang warna hijau strip kuning. Ini kan dua kabel nih, coklat sama hijau strip kuning. Nah, ini jumpernya ke hijau strip kuning ke sini nih. Masukin. Ntar gue masukin dulu ya. Nah, kayak gini. Jadi ini di jumper doang ya. Kabel dari kaki relay nomor 85 ke kabel hijau strip kuning ini ya. Cuma dimasukin tuh ya. Tinggal satu kabel lagi ini. Ini dari kaki relay nomor 87 ya. Ini 87 yang terakhir. Nah, 87 ini masuk ke ini nih, soket standar samping. Nah, soket standar samping ini kan ini nih. Nah, ini di sini ini dilepas dulu ya. Soket standar samping ini ada dua kabel juga, hitam sama biru strip kuning. Nah, ini masuk ke sini nih, ke yang keluarannya kabel biru strip kuning dari kaki relay nomor 87 tadi ya. Ini juga sama ya, jadi di jumper juga. Kayak gini, tinggal dimasukin. Oke, cuma kayak gitu aja. Sekarang waktunya kita tes. Sebelum tes dinyalain mesinnya, pastikan untuk memastikan relay ini udah berfungsi. Kita tes tarik remnya. Dia bunyi ya, relaynya ini kalau ditarik rem. Kelihatan gerak ya. Ini yang kiri, yang kanan juga sama. Kalau kita tarik, dia bunyi juga ya. Nah, ini berarti udah berfungsi. Sekarang lanjut tes untuk nyalain mesinnya. Nah, ini langsung gue kunci aja dari rem kiri ini. Kita turunin standarnya. Mesinnya masih nyala ya. Sekarang nih kita lepas, baru mesinnya mati. Oke, jadi cuma kayak gitu aja ya, gampang banget kan cara ngerangkainya. Nah. Oke, itu tadi ya untuk
tutorial dan sharingnya yang bisa gue bagikan di channel gue ini seputar modifikasi yang ada di motor Xeon GT 125 gue. Nah, sebelum closing gue mau sedikit kasih ulasan ya, dari manfaat gue memodifikasi standar samping menjadi 2 fungsi seperti ini. Karena ini kan gue bukan tutorial baru ya, seperti yang tadi udah terlihat juga, rangkaiannya itu udah terpasang duluan di motor gue, artinya ini udah lama gue pasang fitur ini gitu. Jadi bukan yang bener-bener baru gue pasang sekarang, jadi gue udah ngerasain manfaatnya. Nah, apa sih manfaatnya dari memodifikasi standar samping ini? Ini terutama untuk komponen elektrik starter yang gue rasain jadi lebih awet masa pakainya. Sampai sekarang di motor gue alhamdulillah ini udah masuk tahun ke-8. Komponen-komponen elektrik starter itu selain ya saklar ini nih, tombol starter ya, karena memang ini saklarnya diganti kiri kanannya gitu ya, otomatis ya ini ikut diganti juga ya untuk tombolnya. Tapi penggantian tombol bukan karena rusak yang pasti gitu. Selain dari itu kayak misalnya bendik, dinamo starter gitu ya, mau itu arangnya atau kelaharnya masih semua berfungsi normal, bawaan dari pabriknya, belum ada yang minta ganti. Nah, kenapa bisa ada manfaat seperti itu? Komponen elektrik starter bisa lebih panjang masa pakainya ya, karena penggunaan dengan memodifikasi standar samping jadi 2 fungsi seperti itu bisa lebih efektif dan efisien untuk penggunaan elektrik starter. Salah satu contohnya kayak gini misalnya ya, dalam kehidupan sehari-hari kita keluar masuk pakai motor gitu ya kan, misalkan dari luar deh gitu, mau masuk ke dalam rumah, otomatis saat kita mau buka pintu pagar gitu ya, kita turun dulu dari motor, nurunin standar samping, pasti mesin motor mati dulu ya. Nah, mau masukin motor harus nyalain lagi mesin motornya dari elektrik starter, baru dimasukin gitu. Nah, itu sebenarnya kebiasaan rutinitas hal kecil yang tanpa kita sadari, semakin terlalu sering dibiasakan seperti itu gitu ya, itu semakin memperpendek masa usia pakai elektrik starter motor itu sendiri gitu. Nah, modifikasi ini dimaksudkan adalah untuk mengurangi hal-hal seperti itu gitu, hal-hal yang sebenarnya kita nggak perlu banget terlalu sering menggunakan elektrik starter gitu. Jadi penggunaan lebih efisien, tapi tetap tidak menghilangkan fitur safety-nya gitu ya, karena saat standar turun mesinnya tetap nyala itu kita harus narik remnya gitu. Kalau remnya dilepas tetap mesin akan mati gitu. Nah, jadi itu tadi ya untuk manfaatnya, salah satu yang gue rasain dari memodifikasi standar samping ini menjadi 2 fungsi dengan modal 20.000 sampai 30.000 perak lah ya. Beli relay sama kabel-kabel juga skunnya, kalian udah bisa menghemat ratusan ribu pastinya ya. Oke, mungkin untuk video sharing gue kali ini gue cukupkan sampai di sini dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan di video kali ini. Sampai bertemu kembali di video gue berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.